Selamat pagi anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Manakah perilaku baik yang sudah kamu lakukan di hari ini? Apakah membantu orang tua, berdoa, menolong orang, atau membuang sampah? Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang kebaikan? Yang kedua, kebaikan apa yang pernah Anda lakukan? Dan yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang etos kerja? Untuk jawabannya bisa dijawab di kolom komentar. Agar kalian dapat lebih paham tentang materi hari ini, mari kita saksikan video kebaikan berikut ini. Kisah semangkuk nasi. Pada suatu hari di Taipei, matahari hampir terbenam. Seorang pemuda masuk ke sebuah rumah makan dan berkata, "Bolehkah saya hanya memesan semangkuk nasi?" Dengan ramah, istri pemilik rumah makan menyiapkan semangkuk nasi untuknya. Melihat di atas meja masih ada kuah sayur yang tersisa, pemuda itu berkata, "Nyonya Bos, bolehlah sisa kuah ini disiramkan di nasi saya?" Nyonya Bos itu berkata, "Tentu saja boleh." Dia pun menyiramkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, "Kamu bisa duduk dan makan di sana." Usai makan, dia kembali berkata, "Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi?" Setelah nasi itu dibungkus, dia pun membawanya pulang. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, pemuda itu datang lagi ke rumah makan dan kembali memesan semangkuk nasi. Pemilik rumah makan berkata, "Nasinya mau disiram kuah?" Pemuda itu berkata, "Iya, terima kasih." Pemilik rumah makan berkata, "Anak muda, kamu bukan penduduk asli sini ya?" Lalu pemuda itu berkata, "Bukan, saya datang dari pedesaan untuk menuntut ilmu di sini. Di perkotaan segala sesuatu sangat mahal, jadi saya harus berhemat." Ucapannya membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat sayang padanya. Berhubung tahu kapan dia akan datang, mereka selalu menyiapkan nasinya dahulu dan diam-diam menaruh sayuran atau telur di dalam nasi. Setelah akrab dengan pemuda itu, suatu hari pemilik rumah makan berkata, "Untuk siapa kamu membeli nasi untuk dibawa pulang setiap hari itu?" Pemuda itu berkata, "Itu untuk makan siang saya keesokan harinya." pasangan suami istri itu merasa bahwa pemuda itu sangat giat dan bekerja keras sehingga sangat menyayanginya. 4 tahun kemudian, sebelum lulus, pemuda itu datang dan berkata pada mereka, "Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Saya pasti akan mengingat kebaikan kalian." Mereka berkata, "Kamu juga anak yang baik." Setelah lulus, pemuda ini pun pergi. Awalnya dia sering mengirimkan surat kepada mereka. Namun beberapa tahun kemudian, surat darinya pun semakin sedikit. Beberapa waktu kemudian, tidak pernah ada kabar lagi darinya. Di perkotaan, berhubung jalan terus diperluas, maka rumah makan itu pun harus dibongkar. Apa yang harus mereka lakukan?
mereka terus mengajukan permohonan kepada pemerintah, tetapi percuma. Pemilik rumah makan sangat khawatir tentang kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari, seorang laki-laki berdasi mendatangi rumah makan itu dan bertanya, Apakah ada pemilik rumah makan ini? laki-laki itu lalu memberikan kartu namanya. Pemilik rumah makan berkata, Ada perlu apa? laki-laki itu berkata, Manajer umum kami yang mengutus saya ke sini. Beliau tahu bahwa tempat ini akan dibongkar. Perusahaan kami memiliki banyak karyawan. Masalah makan sangat memusingkan bagi kami. Perusahaan kami membutuhkan kafetaria. Jadi, kami ingin mengajak Anda untuk membuka sebuah kafetaria di gedung kami. pasangan suami istri itu sangat gembira meski juga merasa curiga. Jadi mereka menerima tawaran tersebut. Lalu mereka pergi ke perusahaan besar itu untuk menemui manajer umum itu. Saat bertemu, manajer umum itu berkata, Bos, Anda tidak mengenali saya? istrinya menyadari bahwa dia adalah pemuda itu dan dengan gembira berkata, Kamu juga bekerja di sini? sang asisten lalu berkata, Beliaulah manajer umum kami. demikianlah pasangan suami istri ini mulai membuka kafetaria di gedung perusahaan besar ini. Setelah menyimak video sebelumnya, mari kita kembali ke materi kita hari ini, yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mengapa kompetisi dalam kebaikan itu penting? Kompetisi dan kebaikan itu penting karena, yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk memberi manfaat. Yang kedua, persaingan positif meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, Islam mengajarkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kompetisi. Kompetisi adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks bisnis atau pendidikan. Kompetisi dapat memacu inovasi dan peningkatan kualitas. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat kebaikan. Manfaat kebaikan ada 3. Yang pertama, membangun hubungan. Tindakan baik dapat memperkuat hubungan antar individu. Yang kedua, menciptakan lingkungan positif. Kebaikan dapat menciptakan suasana yang mendukung dan harmonis. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan. Kebaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah sikap dan nilai yang dimiliki seseorang dalam menjalankan pekerjaan. Ini mencakup disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Adapun ciri-ciri etos kerja yang baik adalah disiplin, menepati waktu dan komitmen, tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan yang terakhir dedikasi, menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan. Manfaat etos kerja yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan etos kerja yang baik, produktivitas individu atau tim akan meningkat. Yang kedua, mendukung karir. Individu dengan etos kerja yang kuat cenderung mendapatkan peluang karir yang lebih baik. Dan yang terakhir, menciptakan reputasi positif. Etos kerja yang baik membangun reputasi yang positif di lingkungan kerja. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah
Menghubungkan kompetisi kebaikan dan etos kerja yang baik dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis. Dengan memahami dan menerapkan ketiga elemen ini, kita dapat mencapai tujuan pribadi dan profesional dengan lebih efektif. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.